kita mulai materi pertama. Materi pertamanya adalah judul ini. Aku mau ngobrol sama Teh Endah. Open mic boleh, Teh Endah? Halo sayang, open mic boleh? Sudah. Oke. Sama Mas Gunawan, halo sayang. Sama Mas Gunawan boleh open mic? Mas Gunawan boleh open mic? Boleh, siap. Oke. Sementara perempuan diwakili dulu sama Teh Endah, mewakili teman-teman, dan ada Mas Gunawan di sini. Oke, kita berinteraksi materi ya. Gambarku mana? Oke, kita berinteraksi untuk materi kita ya, sama Mas Gunawan sama Teh Endah mewakili teman-teman. Oke? Siap. Mulai ya. Kenapa sih? Halo. Halo, ya. Kenapa? Suaraku udah terdengar ya, Teh? Udah kedengeran. Oke. Aman. Oke. Sekarang kenapa judul ini disebut Abundant Revolution 369? Nah, kata abundant di sini adalah berkelimpahan. Revolution di sini benar-benar merevolusi cara berpikir kita. Dan 369 di sini, ini adalah kode semesta. Rahasia semesta tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Kenapa disebut abundant? Abundant yang arti katanya adalah berkelimpahan, kebanyakan dari kita memahami bahwa abundant itu adalah sesuatu yang misalnya Teh Endah terima. Kita berpikir menerima banyak kemudahan gitu. Mas Gunawan juga mungkin berpikir seperti itu. Abundant itu berkelimpahan tuh artinya banyak banget yang kita punya secara finansial atau secara harta misalnya. Padahal abundance di sini artinya adalah aliran masuk dan aliran keluar itu lancar. Itulah abundant. Dikatakan abundant adalah ketika Allah kasih rezeki ke Teh Endah 10 juta, keran kebuka kan Teh Endah, lalu Teh Endah mengalirkan lagi tuh ke keluarga, ke tetangga yang sakit, ke orang keluarga yang membutuhkan. Keran dibuka dan keran satu menerima, keran satu dibuka, ada aliran, itu namanya abundance. Berkelimpahan. Yang dibilang berkelimpahan, masuk dan keluar. Lancar. Sama ya? Iya, enggak kita mampetin. Jadi enggak gini, enggak misalnya Pak Gunawan menerima sesuatu dari semesta atau Allah, lalu uang ini disimpan, enggak dikeluar-keluarin. Itu bukan abundant. Gitu, ada sumbatan di sana. Nah, yang dibilang abundant itu kebanyakan dari kita kan berpikir uang ya, bener nggak Mbak Endah? Ya, kalau kita bilang abundant pasti rata-rata mikirnya kelimpahan, bener nggak? Aku abundant pasti mikirnya pengen duit, pengen kelimpahan uang istilahnya. Padahal abundance itu terdiri dari banyak. Abundance yang paling utama itu adalah abundance atau kelimpahan spiritual. Nah, dari basic kelimpahan spiritual inilah nantinya finansial datang sendiri, relationship datang sendiri, kesehatan datang sendiri, dan segalanya datang sendiri. Karena semua apa yang Teh Endah mau dan semua apa yang teman-teman mau, Mas Gunawan mau, dan semua teman-teman mau di kelas ini, itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Semuanya, hutang lunas, rezeki, omset, rumah, mobil, jodoh, sehat, atau apapun itu, sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Dan aslinya, kelimpahan itu adalah hak hidup semua orang. Jadi rancangan awalnya Allah menciptakan segalanya atau menciptakan Teh Endah, Pak Gunawan, dan teman-teman semua yang ada 160 orang lebih di sini atau 130 orang di sini, itu adalah defaultnya berkelimpahan, sukses, dihormati, dan bahagia. Itu berkelimpahan, sukses, dihormati, bahagia. Defaultnya sebetulnya itu untuk seorang Mas Gunawan, Teh Endah, dan semua teman-teman yang ada di sini. Default bawaannya seperti itu. Atau nolnya Teh Endah tuh sebenarnya rancangannya seperti itu.
Sejatinya kita tuh seperti itu sebenarnya. Nah, pertanyaannya, tapi Teh Feby, kita nih yang pada daftar di sini, kebanyakan ada endapan emosi, ada luka batin, ada PR, ada goals yang pengen kita capai, ada sesuatu yang bikin kita khawatir dan takut. Kenapa berkelimpahannya kok belum kita rasakan? Bener nggak, Teh Endah? Betul. Ada Betul. gambaran seperti itu hampir sebagian besar dari kita. Kenapa ya? Kok kelimpahan itu belum dirasakan? Nah, ternyata kenapa kelimpahan itu belum dirasakan? Kebanyakan dari kita melihat ke tempat yang salah. Maksudnya gimana? Aslinya kita itu sudah berkelimpahan. Tapi pikiran, perasaan kita melihat ke tempat yang salah. Gimana Feby melihat ke tempat yang salah maksudnya? Kita lihat di sini. Kita jarang mengetahui tentang rahasia hukum semesta. Apa? Energi, frekuensi, dan vibrasi. Kita belum sepenuhnya mengetahui cara kerja semesta mewujudkan sesuatu. Yang perlu kita tahu di awal adalah pahami bahwa Teh Endah, Pak Gunawan, semua teman-teman, Bu Ristia, itu adalah makhluk yang bergetar, makhluk yang bervibrasi. Maksudnya ya, Teh Endah ya, Allah dan semesta ini tidak membaca dan tidak memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Enggak. Contoh, waktu 2019 yang lalu, aku bilang sama Allah dalam doa, ya Allah, aku pengen motor Harley-ku keluar. Aku ingin Harley-ku keluar. Aku mau Harley-ku keluar. 1,5 tahun sampai 2 tahun Teh nggak keluar tuh Harley. Aku sudah melakukan semaksimal yang dilakukan seorang yang berupaya lah gitu istilahnya ya. Sudah melakukan semua cara untuk bagaimana caranya ya Harley itu bisa keluar gitu. Tapi itu Harley nggak keluar-keluar juga. Ternyata ada satu hal yang aku nggak mengerti. Kenapa ya? Aku saat itu mengalami satu masalah, Harley-ku dari Amerika masuk nyangkut, dan uang yang dibayarkan pembeli motor itu ke agen dibawa kabur waktu itu, dan motor itu harus ditebus di angka 1,3 miliar di titik terendah kehidupanku saat itu. Rumah ngontrak, nggak ada pasangan saat itu, kendaraan nggak ada, income bulanan juga nggak ada, situasi bener-bener nggak memungkinkan untuk bisa mengganti istilahnya. Sudah puasa Daud, sudah tahajud tiap hari, sudah sedekah, sudah sholawat 10.000 enggak tembus juga. Sampai pada akhirnya aku melalui fase ini, belajar sebanyak ini. Nah, belajar dan melakukan pembelajaran sebanyak ini di tahun 1996 sekolah filsafat waktu itu. Inti dari nomor 1 ini kosong, tentang kekosongan. Nomor 2 intinya juga kurang lebih tentang kosong. Di nomor 3 ini ada kelasnya, workshop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Satu workshop yang pertama tuh 13 juta. Kebayang kesininya gitu. Sampai di ujung yang ke-13 di nomor 3 ini intinya juga kosong. Dan yang ini adalah gurunya internasional, 43 negara waktu itu. Dia adalah Geshe atau guru besar di Tibet, orang bule satu-satunya, dan sampai sekarang ini masih ada orangnya. Nah, yang keempat ini juga belajar tentang kosong juga di ujung. Nomor 5 juga tentang kosong, nomor 6 juga tentang kosong. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah materi kita tentang kekosongan. Ternyata ketika kita kosong terjadi manifestasi. Ini yang mau diceritain buat batch 6 saat ini. Ternyata di dalam kosongnya kita, manifestasi terjadi. Maksudnya kosong gimana, Teh Feby? Pertama kita pahami dulu, siapakah diri kita? Kita adalah makhluk yang bergetar. Oke, kalau kita makhluk bergetar, maksudnya gimana, Teh Feby? Kata Bu Ristia. Gini, Bu.
semesta atau Allah, dia tidak membaca suara mulut kita, tapi dia membaca vibrasi perasaan kita. Contoh, misalnya Bu Sitia bilang gini, ya Allah kasih aku rezeki ya Allah, di subuh gitu ya, kasih aku rezeki, kasih aku rezeki, kasih aku uang yang banyak. Semesta baca itu ternyata. Tapi yang dibaca semesta adalah, misal di subuh ibu bangun berdoa, di pagi kenapa ya itu beras naik, misal di siang aduh kesel sama mantu misalnya gitu, di sore duh kenapa ya aku ditagih terus, aduh misalnya gitu. Nah semesta tuh baca yang aduhnya itu. Jadi ternyata hukum semesta itu unik. Nah dalam satu kasus yang aku hadapi itu, kenapa motor belum keluar? Ternyata aku tidak mengerti ini, Teh Endah. Ternyata aku tidak mengerti bahwa di dalam realita kehidupan kita ada satu hukum semesta yang harus kita tahu, yang kita nggak pernah paham prosesnya. Hukum semesta inilah yang mengatur semua manifest itu terjadi sebenarnya. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat. Pada saat ada satu kondisi, ini juga berlaku buat teman-teman ya. Misalnya, Teh Endah misalnya, contoh, Teh Endah misalnya punya hutang di angka, anggaplah 500 juta misal. Ya. Aku misalnya kondisiku, aku ditagih 1,3 miliar untuk motorku keluar. Kenyataannya belum keluar-keluar. Kenapa belum keluar-keluar? Hukum semesta yang pertama adalah ini. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Ketika aku tidak mengerti bahwa ternyata hukum semestanya itu membuat sebuah aturan. Kayak main bola kan ada aturan ya Teh Endah ya. Main volley ada aturan, bener nggak? Apalagi semesta dan seluruh isinya dengan kita, bener nggak? Pasti ada aturan semestanya di situ. Aturan pertamanya gimana? Ternyata apapun yang Teh Endah mau dan apapun yang teman-teman mau, dia bergetar di vibrasi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Semua apapun yang teman-teman mau, lunas utang, mantu, menikah, relationship bagus, suami balik lagi, suami yang selingkuh akhirnya balik ke kita, atau apapun itu, dia bervibrasi di frekuensi di atas 200. Apa itu frekuensi di atas 200? Ketika tubuh Teh Endah bahagia, bersyukur, berterima kasih, frekuensinya sama dengan uang, frekuensinya sama dengan apa yang kita mau. Jadi default hukum sunatullahnya atau hukum alamnya itu adalah semua yang kamu mau sudah ada di dalam dirimu ketika tubuhmu bergetar di frekuensi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Itu adalah ciri frekuensi di atas 200. Tapi ketika tubuhmu berfrekuensi di frekuensi di bawah 200, ciri-cirinya apa frekuensi di bawah 200? Teh Endah bisa bantu aku nggak? Apa nih di bawah 200 ciri-cirinya nih? Sedih, mengeluh, tidak bahagia, ya selalu komplain, luka batin, ketakutan, kesel, kecewa, cemas, bingung. Jadi dengan slide ini Teh Endah, dengan hukum semesta ini, hukum tentang frekuensi atas dan bawah, aku tepok jidat gitu. Ternyata pantes Harleyku nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Tubuhku bergetar dalam kekhawatiran, ketakutan, kemarahan. Tubuhku bergetar di dalam khawatir, takut, bingung, cemas. Sementara Harley keluar bergetar di dalam tubuh aku jika aku berterima kasih dan bersyukur. Ketangkep nggak, Mas Gunawan? Kalau apa yang Mas Gunawan mau atau teman-teman mau, dia ada di frekuensi atas. Yang Teh Endah mau ada di frekuensi atas. Tapi Teh Endahnya bergetar di frekuensi bawah nih, cemas, sedih, ngeluh,
Marah. Ini atas teh, ini bawah. Ketemu nggak ya teh? Tidak ketemu. Nggak ketemu sayang. Udah mulai kelihatan belum jawaban selama ini? Kenapa belum utang lunas? Aku 1,5 tahun, bahkan nyaris 2 tahun itu sakit perut teramat sangat. Sakit perut tidak berkesudahan. Karena ketika kita standby di kekhawatiran, kebingungan, kecemasan, nih lihat area kesulitan. Ini bisa dipastikan ketika berlama-lama di sini. Judulnya adalah ini, penderitaan dan sakit ujungnya. Kalau kita nggak ketemu sama kesadaran ini, kita akan muter-muter di sini terus sampai lelah dan capek. Jadi gimana sih Teh Febi kok bisa kayak gitu? Ini hukum semesta yang pertama ya, tentang frekuensi atas dan frekuensi bawah. Kenapa kemarin Teh Febi Harley-nya nggak keluar? Ini. Mas Gunawan bisa bantu aku nggak? Baca ini nih, hukum semesta yang berikutnya. Cermin semesta. Boleh bantu baca nggak? Sistem kerja semesta? Boleh open mic? Sistem kerja semesta? Satu. Sistem kerja semesta ya kedengaran. Sistem kerja semesta seperti raksasa dan akan menentukan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Sistem kerja semesta seperti cermin raksasa. Dia kayak cermin gede gitu. Dia akan memantulkan kembali apa yang kita rasakan. 2019 yang lalu, tubuh aku ini bergetar dalam ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, kebingungan, kecemasan. Tanpa sadar, aku melepaskan energi ini ke semesta. Kan tubuh kita tubuh yang bergetar. Melepaskan ketakutan, kebingungan, kecemasan. Naik secara energi. Semesta seperti cermin, dia mantulin. Dan dia akan membalikan kembali ke yang melepaskan energinya. Balik kemana Teh Endah? Cemas itu, resah itu, bingung itu, balik kemana? Balik ke diri sendiri. Yes. 2019 lalu, aku megangin terus rasa sakit, rasa khawatir, rasa cemas karena nggak tahu. Tanpa sadar, aku bilang ke semesta, sakit, rasanya sedih, bingung, takut. Tanpa sadar, aku bilang gini, semesta, mau dong yang kayak gini terjadi lagi besok, dan besok. Pada saat energi ini dirasakan dan naik, semesta ngebalikin lagi berupa orang-orang tambahan yang bikin aku kesal, orang baru yang bikin aku khawatir, orang baru yang bikin aku cemas, orang baru yang bikin aku takut. Itu namanya looping. Pernah nggak Pak Gunawan atau teman-teman semua pernah nggak ngerasain kenapa ya aku ditipu, kok ditipu lagi ya? Aku ada utang, kok ada utang lagi? Atau aku putus sama seorang laki-laki, kok dapetnya modelnya begitu lagi? Pernah nggak teman-teman? Sering. Ada nggak pernah ngerasain pola berulang? Sering. Siapa lagi yang sering? Pak Suraji juga sering. Siapa yang pernah ditipu lagi, utang makin gede kesononya. Sering Ada ditipu. Ya. Sering ditipu, Pernah? sering Oke. dibohongi. Sering dibohongi. Ya. Sekarang di semua teman-teman nih kita udah ada 119. Ada nggak di titik sekarang yang masih belum bisa memaafkan seseorang? Ada nggak? Yang masih kesel tuh, gergetan, belum bisa maafin, ada nggak? Ada. Ada. Orangnya sudah meninggal. Orangnya udah meninggal. Siapa lagi yang ada? Ada. Pak Kasmadi yang mana Pak Kasmadi? Ada. Teh Afin, masih ada nggak orang yang belum bisa dimaafkan? Ada. Oke, Teh Afin. Aku mau ngobrol sama Teteh ya. Mewakili teman-teman. Masih ada orang yang belum bisa dimaafkan? Atau ada nggak orang-orang yang sama orang itu sebel, pokoknya ada nggak? Ada. Teh Sri Wahyuni? Ada.
Ada. Oke. Ada. Tes 3. Cowok yang mewakili siapa? Pak Abe ada Ya. nggak? Pak Abe ada? Ada. Ada teh, ada. Ada. Oke, mewakili teman-teman. Kita buka hukum semesta yang ketiga ya. Suaranya hilang. Kita buka materi hukum semesta yang ketiga. Iya. Oke. Masih Untuk yang masih belum bisa maafin orang lain, kita lihat ini. Ini adalah law of projection atau hukum proyektor. Ya, izin ngobrol sama Pak Abe, sama Mbak Ya, Teh. Afin. Ya, izin ngobrol sama Pak Abe, sama Mbak Afin ya. Ya. Untuk yang belum bisa maafin seseorang atau sebel sama seseorang, mewakili teman-teman yang lain juga nggak open mic. Gini, Pak Abi pernah ngelihat Infocus nggak? Ada layar, ada Infocus, ada laptop. Iya. Oke, Mbak Alvin juga tahu kan? Ada layar, ada Infocus, ada laptop, tahu ya? Ya. Pak Abe, aku tanya, kalau di laptop ada gambar Pak Abe sama anak Pak Abe lagi senyum, muncul apa di layar? Sama. Sama. Anak Pak Abe dan Pak Abe lagi senyum, betul ya? Iya. Oke, Teh Afin, kalau di laptopnya Teh Afin diisi anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak-anak apa teh? Anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Kalau ada anak lagi nangis, ditaruh di laptopnya Mbak Afin, dipantulin pakai Infocus, muncul apa di layar? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di laptopnya itu, di datanya itu, ditaruh gambar gunung misalnya. Mantul ke layar nih Pak gambarnya? Gunung. Bener nggak Mantul. Pak Sogi? Gunung dong, Iya, bener nggak betul. Pak Sogi? Iya. Ya, oke. Pak Abe, kalau di laptop ini nggak ada gambar apapun, muncul nggak di layar? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada Oke. apa. Nggak ada. Pak Sogi, Pak Abe nggak ada apa-apa Iya. kan? Tenda Nggak ada ada apa kalau di sini nggak ada data? nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, orang ini cuma pantulan, bener nggak? Iya, iya, iya. Sekarang kita lihat Pak Abe, Pak Sogi, dan teman-teman semua Tenda. Tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupannya Pak Abe, Pak Sogi, Mbak Afin, dan teman-teman semua. Ketika ada orang-orang yang nyebelin, yang ngeselin tuh ada di dalam realita di layar ini. Suaranya hilang teh. Tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupan kita. Ada orang yang nyebelin buat Pak Abe, ada orang yang bikin kesel, ada orang yang bikin marah. Layar ini adalah realita. Bukankah layar ini adalah hanya pantulan dari data diisi laptop? Bener nggak? Betul, betul. Ya. Betul ya? Tahu nggak Pak Abe, isi laptop ini apa? Isi laptop ini adalah endapan emosi dalam diri Pak Abe sendiri. Iya, 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 iya. Jadi tahu nggak, orang-orang yang nyebelin ini, mungkin yang ngambil uang kita, mengkhianati kita, atau mungkin suami yang berkhianat, atau teman yang berkhianat, atau apapun itu, mereka itu adalah diri kamu sendiri dalam bentuk yang lain. Mereka ini adalah cerminan dari bagasi emosimu. Kenapa dibilang cerminan? Dia nggak akan ada tanpa data di pikiran. Mereka Iya. hanya dijadikan cermin untuk kasih tahu masih ada bagasi emosi yang menutupi dirimu dari kelimpahan. Ternyata substansinya itu. Nah, Jadi ini harus memang kitanya harus bersih gitu ya teh. kitanya harus melepaskan dari kemarahan, kesedihan, harus menerima rasa itu dan kita izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu materi yang ini. Pak Sogi kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ada tulisan apa di sini? Siapa diri kita? Ya. Oke, good. Oke, good. Ini materi slide pertama yang harus kita pahami. Oke? Kita akan berawal dari slide ini untuk cerita panjang materi saat ini. Siapakah diri kita?
Ya, kita lihat literatur di sini di Quran surat 38 Asad ayat 72. Nanti mungkin untuk yang non muslim ada di Injil, untuk yang Buddha Hindu nanti referensinya akan kita tambahin ya. Ini contoh referensi yang satu. Ini adalah cerita tentang proses penciptaan Adam. Adam itu siapa? Penting dia naik. Proses penciptaan Adam ini menggambarkan gambaran dari proses penciptaan kita juga. Secara aslinya kita itu siapa? Di sini dikatakan, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Keywordnya di sini ya, kutiupkan ruhku. Nah, ketika ada kata aku tiupkan ruhku, itu sama kayak Pak Sogi bilang gini, Teh Febi ini tanganku, Teh Febi ini hidungku. Kalau Pak Sogi bilang ini tanganku Teh Febi, artinya kan bagian dari diri Pak Sogi ya, benar nggak? Iya, betul. Oke, ketika Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut, mengatakan kutiupkan ruhku, artinya bagian dari diri dia itu ada di Pak Sogi, ada di Pak Abe, ada di di Teh Endah, ada di Mbak Afin dan teman-teman semua. Aslinya dirimu adalah ini, ruhku atau bagian dari dirinya Tuhan itu sendiri. Bagian dari dia, bagian dari diri dia. Atau ketika kita katakan bahwa Allah adalah cahaya di atas cahaya, kita adalah percikannya, bagian dari cahaya itu, percikan cahaya itu. Contoh, Pak Sogi misalnya ke Pangandaran. Di Pangandaran ada laut luas sekali. Di laut yang luas itu, Pak Sogi ambil air laut yang ditaruh di sini, ditaruh di tangan. Aku mau tanya, Pak Sogi, air yang di tangan yang diambil sedikit itu, asinnya sama nggak sama yang di lautan? Sama-sama asin? Sama nggak? Sama. Asin? Sama, oke. Sama. Sekarang kandungannya sama nggak? Ada oksigennya, ada garamnya, ada unsur-unsur lain. Sama sama yang gede itu? Sama. Sama. Kita tuh begitu kurang lebih. Allah itu kan maha kaya, nggak bisa terhitung kayaknya. Bagian dari yang kaya itu, bagian dari percikan cahayanya itu, bagian dari energi tanpa batas itu yang juga udah berkelimpahan dari awalnya.